warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Sofia Wayu Jakti dengan nomor NIM 2009 000085 dari kelas B Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview jurnal dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah Ergonomika. Nama jurnal yang akan saya review kali ini adalah Pengaruh Desain Interior Ergonomis pada Mood Karyawan. Dengan nama jurnalnya sendiri adalah Jurnal Teknik Industri volume 6 nomor 2 bulan April tahun 2020 dengan sebanyak total 5 halaman. Penulis jurnalnya adalah Iva Mindayani dan juga Siti Lestariningsih. Jadi dalam jurnal ini peneliti ingin mencari tahu tentang pengaruh desain interior yang ergonomis pada area kerja terhadap mood karyawan di lingkungan Universitas Widya Mataram. Tempat kerja ergonomis seperti desain interior berupa pencahayaan yang baik, warna cat pada ruang kerja yang tepat, dan sirkulasi udara yang baik akan mempengaruhi kinerja karyawan. Seperti halnya yang pernah diungkapkan oleh Atta Yasa dalam acara pengukuhan guru besar di Institut Seni Indonesia Denpasar, bahwa desain interior diwujudkan untuk memecahkan masalah manusia yang berkaitan dengan pewadahan aktivitas dalam ruang guna tercapainya kenyamanan, keamanan, dan keaktivitasan serta peningkatan produktivitas yang sesuai dengan karakter manusia dan budayanya. Atas dasar tersebut, perusahaan perlu menciptakan tempat kerja yang aman dan nyaman, serta dengan cara mendesain area kerja yang ergonomis agar terbentuk lingkungan kerja yang dapat membuat karyawan mampu bekerja secara optimal dan merasa aman maupun nyaman. Kemudian tujuan dari penelitian dalam jurnal ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara desain interior yang ergonomis terhadap kinerja atau mood karyawan. Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan tenaga kependidikan yang bekerja di lingkungan Universitas Widya Mataram, yaitu sebanyak 31 orang. Kemudian variabel terikatnya dalam jurnal penelitian ini adalah mood, sedangkan variabel bebasnya atau variabel independennya adalah desain interior ergonomis yang meliputi pencahayaan, warna cat dinding, dan juga sirkulasi udara. Metodologi penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang diukur melalui teknik statistik dengan memiliki satu hipotesis, di mana pengumpulan datanya diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner terhadap responden. Kuesionernya sendiri terdiri dari 12 item pertanyaan yang terdiri dari 6 item pertanyaan terkait dengan desain interior yang ergonomis, yaitu sistem pencahayaan, warna cat dinding, sirkulasi udara, dan juga tata letak desain interior. Sedangkan untuk 6 item pertanyaannya ini terkait dengan mood dan juga suasana hati karyawan pada saat bekerja. Data hasil kuesioner ini selanjutnya diolah dengan menggunakan alat bantuan komputerisasi yaitu SPSS 16. Dalam jurnal ini terdapat beberapa tahapan penelitian. Di antaranya yaitu yang pertama adalah tahap persiapan. Pada tahap ini dilakukan persiapan sebelum proses penelitian berlangsung. Hal-hal yang disiapkan adalah kuesioner penelitian itu sendiri. Tahap yang kedua adalah tahap pengumpulan. Jadi pada tahap ini mengumpulkan data primer yang berasal dari penyebaran kuesioner dan juga data sekunder. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap pengolahan data, di mana hasil tabulasi data kuesioner penelitian selanjutnya diolah dengan menggunakan analisis regresi dengan software SPSS. Tahap yang keempat adalah tahap analisis dan pembahasan. Hasil interpretasi data selanjutnya ini dianalisis untuk mengetahui pengaruh desain interior ergonomis terhadap mood pekerja. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap kesimpulan. Pada tahap ini menyimpulkan hasil analisis dan juga pembahasan. Untuk mengetahui hipotesis diterima dalam jurnal ini, peneliti menggunakan uji regresi terhadap instrumen penelitian dan diperoleh hipotesis diterima H1, yaitu variabel desain interior ergonomis secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel mood karyawan. Sehingga hasil penelitian dari jurnal ini menyimpulkan bahwa ada pengaruh positif secara signifikan antara desain interior ergonomis terhadap mood karyawan dengan total pengaruh sebesar 13,9%. Artinya semakin baik nilai desain interior yang ergonomis, maka semakin baik juga mood karyawan.
Kemudian kita masuk pada review kelebihan dan kekurangan jurnal yang saya review tersebut. Yang pertama adalah kelebihannya. Yang pertama adalah bahasa yang digunakan itu mudah dipahami. Yang kedua adalah judul jurnalnya juga jelas karena tidak mengandung kalimat yang ambigu. Selanjutnya adalah metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini juga cukup jelas. Begitu pula dengan hasil serta pembahasannya juga cukup jelas tulisannya, sehingga saya sebagai pembaca mudah mengerti. Kemudian yang selanjutnya adalah referensi penelitian terdahulu yang digunakan dalam jurnal ini sudah cukup banyak dituliskan, dan relevansi daftar pustaka cukup sesuai dengan kaidah yang berlaku karena daftar referensinya ini ditulis dari 3 tahun terakhir hingga 10 tahun terakhir ya, meskipun masih terdapat 2 referensi jurnal yang lebih dari 10 tahun terakhir. Kemudian yang terakhir adalah kekurangan. Jadi kekurangan jurnal ini yang pertama adalah komposisi abstraknya ini kurang sesuai dengan kaidah yang ada dan juga kurang rinci. Yang selanjutnya adalah tidak adanya referensi teori maupun landasan teori yang digunakan oleh peneliti untuk memperkuat temuan penelitian. Kemudian yang selanjutnya adalah kedalaman analisis hasil temuan atau hasil ringkasan ini tidak dijelaskan secara jelas juga. Kekurangan yang berikutnya, gap antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang saat ini itu juga tidak dijelaskan dalam jurnal. Kemudian masuk kekurangan yang terakhir, latar belakang masalah kenapa peneliti memilih penelitian ini juga kurang dijelaskan secara rinci. Sekian, itulah hasil review jurnal dari saya. Terima kasih.